Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Lantai 2 di balik sibuknya sebuah pekerjaan, yang ditulis oleh akun Twitter @queertyping. Dan sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah berlama-lama, mari kita masuk dalam ceritanya. Tahun ini 2018, aku lulus sebagai sarjana farmasi. Sebuah kesadaran yang selanjutnya adalah adaptasi untuk kehidupan yang sebenarnya. Perlahan tanpa sadar, sebuah tanggung jawab lambat laun menyeretku pada kehidupan selanjutnya. Kerja adalah tujuanku sekarang. Walau bayangan dunia kerja hanya sebatas pengetahuan dan teori saja yang aku pahami, jelas itu tidak cukup. Dan aku sadar akan hal ini. Seseorang pernah berkata, pengalaman itu penting sekali agar kita benar-benar bisa belajar kehidupan darinya. Dan kalimat itu sekarang terlintas di pikiranku saat ini. Aku mengirim email ke beberapa perusahaan yang sesuai dengan jurusanku kuliah, mencari informasi lowongan di mana-mana yang sesuai dengan skill, menghubungi beberapa senior dan teman-teman hanya sebatas bertanya ada lowongan pekerjaan atau sekedar bertukar kabar. Walau hal-hal itu awalnya banyak tentang kemudahan, kenyataannya sama sekali tidak. Sudah 1 bulan lebih, aku hanya diam di rumah. Di sini di kota es, Jawa Barat. Pik, jangan kelihatan umur gitu loh mukamu. Keluarlah sekali, jangan pindah dari kamar ke balkon, pindah lagi ke kamar, ucap ibu sambil menyodorkan makanan ke balkon di mana aku sedang duduk sore ini. Iya bu, nanti besok akan berkunjung ke rumah temen. Bu, nggak kerasa udah lama Opi di rumah. Doain ya dapat pekerjaan, jawabku dengan penuh harapan. Suasana sore di rumah memang nyaman, tapi terlalu lama diam dalam kenyamanan rumah takut membuatku lupa apa tujuan. Aku ingat tadi pagi tidak mengecek email sama sekali. Sampai sore ini ada salah satu perusahaan IT daerah ibu kota bagian selatan yang merespon lamaran pekerjaan itu. Memang Jabodetabek adalah tujuanku. Selain di sana menjadi pusat industri, di sana juga akses kendaraan umum sangat lengkap. Bahkan karena sebelumnya aku random saja memasukkan lamaran kerja, intinya sesuai dengan skill dan sesuai dengan jurusan kuliahku, memang hal itu yang bisa aku tawarkan. Setelah aku pahami balasan email dari perusahaan IT itu, sudah tertera tanggal dan jam juga alamat kemana aku harus berkunjung untuk melakukan tes dan wawancara interview. Bu, alhamdulillah, Opi ada panggilan 3 hari Senin minggu depan, sudah harus datang ke perusahaan, ucapku sambil menemui ibu. Tuh kan, alhamdulillah Pi, bismillah ya, keterima. Kasian ibu lihat kamu di rumah terus, jawab ibu. Langsung aku mempersiapkan segala kebutuhan untuk pergi ke ibu kota Indonesia itu. Segala perlengkapan dari mulai berkas dan beberapa salin pakaian seadanya dulu. Pikirku, jika keterima bisa langsung mencari kosan di sana. Hari di mana yang aku tunggu datang. 1 hari sebelum besok tes di perusahaan, ternyata ada temanku yang sudah bekerja beberapa bulan di daerah yang tidak jauh dari perusahaan yang besok akan kukunjungi. Setelah janjian, dan memang temanku Joni ini sudah sepakat, nanti turun dari bus dia akan jemput. Karena memang hari ini hari Minggu. Bu, Opik berangkat, doain ya, lancar. Kalau besok dan apa-apanya besok Opik kabarin, ucap izin pamit pada ibu. Ingat pesan ibu ya Pik, jujur dan jangan mudah lelah. Sholatnya dijaga jangan lupa, jawab ibu. Iya, keluargaku termasuk urusan ibadah adalah hal utama dan aku rasa itu paling wajar sekali. Pesan jujur dan jangan mudah lelah adalah pesan yang mungkin sudah lelah di telingaku mendengar kalimat itu. Tapi bukankah itu bentuk rasa sayang kepada seorang ibu pada umumnya? Perjalanan dimulai. Walau ini bukan pertama kali aku ke ibu kota, tapi karena beda tujuan dan membawa harapan tentang mendapatkan pekerjaan.
Memakan waktu yang lumayan cukup lama, akhirnya aku sampai di tempat janjianku bersama Joni temanku. "Pik," sahut Joni langsung bersalaman denganku. "Joni, bagaimana ibu kota dan pekerjaan lo? Baik?" tanyaku. "Tidak, Pik. Aku bulan depan sudah dipindah ke tempat Jawa Timur." "Yaudah, ayo ke kosanku dulu," jawab Roni langsung mengendari sepeda motor. Iya juga, pikirku. Soal pekerjaan menjalani ketidakpastian, tapi yang terpenting aku kerja untuk menunaikan kewajibanku sebagai laki-laki. Seperti apa kata orang tuaku seperti itu. Setelah satu malam di kosan Joni, hanya bercerita tentang bagaimana dan dari mana awal kita kenal. Dan Joni bilang tetangga kosan adalah salah satu satpam di perusahaan itu. Kebetulan sekali. Hari interview dan tes dimulai. Tidak terasa dari jam 9, sudah hampir jam di mana sholat zuhur berkumandang. Tes tidak begitu sulit karena sesuai dengan kemampuanku, dan interview apalagi aku bisa menjelaskan semuanya. Setelah pukul 1, akhirnya aku dengan Pak Budi, salah satu pekerja di perusahaan itu, mengajariku ke pusat Jakarta. Aku masih bingung. Pernyataan diterima atau tidak masih belum keluar. "Pak, mau kemana ini kita?" tanyaku dengan memberanikan diri. "Kamu udah cek email? Kamu sudah diterima dan ditempatkan di pusat Jakarta. Ada salah satu perusahaan punya proyek dengan perusahaan kita. Kamu konsultan aplikasinya," jawab Pak Budi singkat. Segera aku buka email dan ternyata benar. Sebelum aku sholat zuhur, sudah ada email masuk dan itu membuat aku sangat senang. Mengirim pesan singkat ngabari ibu dan Joni tentunya langsung aku lakukan. Sampai di pusat Jakarta, hanya beberapa menit mengenalkan aku dengan salah satu orang. Tidak lama, bahkan aku belum mengerti tugas dan kerjaanku seperti apa. Di perjalanan pulang menuju kantor, Pak Budi bilang selama 3 minggu aku training di kantor pusat, selatan Jakarta. Kemudian akan ditempatkan di pusat Jakarta, entah di perusahaan yang barusan aku kunjungi atau bukan. Setelah pulang sore itu, aku segera ke kosan Joni. Joni menyarankan bersama dia dulu selama 3 minggu. Sebelum semuanya pasti menanti aku ditempatkan di mana. Baru cari ke sana agar tidak capek 2 kali. 3 minggu berlalu begitu saja dengan cepat. Joni minggu terakhirnya di kota ini, dan minggu depan dia sudah harus pindah ke Jawa Timur. Tugas dinas seperti itu. Dengan Pak Budi lagi, aku ke anak kantornya. Walau tidak terlalu jauh dari perusahaan itu, hanya palingan 20 menit saja. Aku sudah tiba di kantor anak perusahaan yang joint project dengan perusahaan IT di mana aku kerja saat ini. "Di sini, Pik, kantor nantinya kamu kerja. Mulai besok ya. Walaupun bangunan terkesan tua, dalamnya enak kok, udah rapi," ucap Pak Budi. "Baik, Pak, nanti aku cari kosan dekat sini, Pak. Biar tinggal jalan kaki kalau berangkat kerja," jawabku singkat. Ketika aku turun mengamati kantor ini, bangunan ala-ala Belanda sekali. Malah aku tidak mengerti kenapa seperti ini. Hanya ada 2 lantai yang aku lihat di parkiran yang luas dan tentunya pos satpam. Mengamati bagian luar, hanya kesan yang membuat aku tidak mengerti harus berkata apa. Logikaku menuntut untuk berpikir positif, tapi perasaan lain, apalagi pohon-pohon keliling bangunan menambah kesan sejuk seharusnya. Tapi ini lain, ada kesan yang berbeda dari bangunan ini. Padahal ini di samping jalan. Bahkan jalanan sore di Jakarta Pusat ini terbilang jalanan yang sering macet. Entah kenapa bangunan ini sebaliknya. Jika bangunan yang aku amati ini bisa bicara, dengan kesan pertama sepertinya ini pasti akan berkata selamat datang. Herannya dengan mengamati oleh mata ke kanan dan ke kiri, entah kenapa lantai 2 dilihat dari arah parkiran merasa punya daya tarik sendiri. Bagian depan bangunan gedung kantor ini semakin membuat aku yakin pasti sudah lama sekali. Apalagi tiang-tiang besar bagian depan sangat terlihat memiliki usia mungkin lebih lama daripada usiaku saat ini. "Ayo, Pik, masuk. Jangan banyak melamun," ucap Pak Budi menegurku.
Baik Pak, jawabku lumayan dikagetkan dengan ucapan Pak Budi. Memasuki bagian dalam gudang ini ternyata benar, sekitar 60% sudah dirombak total, walau masih dipertahankan konsep daripada bangunannya. Terdapat 2 lantai, wajar saja bangunan isolasi ini dijadikan kantor, memang sangat masuk akal. Aku terpesona, selayaknya anak kecil yang baru saja diajak toko mainan melihat rapi sekali keadaan lantai 1 ini, yang memang benar-benar dibikin sedemikian dan pastinya dengan perawatan. Suasana kantor ini memang terbilang office hall, jadi masih banyak karyawan berlalu lalang. Aku masih mengikuti langkah Pak Budi, memasuki seperti lorong dengan banyak tempelan poster dan berbagai panjangan dinding yang lain lagi, yang membuat rasa terpesona itu bertambah. Apa orang Belanda kalau bikin gedung sampai harus ada lorong gini ya? Ucapku dalam hati. Setelah memasuki lorong yang lumayan panjang, barulah ada lobi yang sepertinya digunakan untuk menunggu atau sejenak santai saja. Tapi aku memang belum benar-benar paham dengan bangunan seperti ini. Maklum, ini hari pertama aku ke sini. Kemudian aku tetap mengikuti langkah Pak Budi, menaiki satu persatu anak tangga. Kekaguman semakin bertambah dengan tangga yang mendukung sekali. Dugaanku sesuai dengan konsep bangunan ini, klasik Netherlands. Sekarang aku paham, beberapa seperti yang di depan bangunan, lorong, lobi, dan tangga juga atap lantai 2 ini adalah yang dipertahankan dalam bangunan ini. Kesimpulan cepatku seperti itu. Setelah satu persatu anak tangga aku lalui sampai di lantai 2. Nanti di sana tempatmu kerja, Pik, ucap Pak Budi sambil menunjuk ke arah kiri dari ujung tangga di mana aku berdiri ini. Oh iya Pak, baik, jawabku singkat. Itu meja kerja kamu sudah disiapkan. Boleh ke sana melihat sekitar dan berkenalan dengan rekan kerja kamu. Bapak mau bertemu dulu laporan sama atasan kamu di sini, sahut Pak Budi yang kemudian meninggalkanku. Segera aku masuk dalam ruangan itu. Terlihat beberapa karyawan sedang sibuk. Ada juga yang memberikan sambutan hangat berupa senyuman yang menyadari kedatanganku masuk ruangan ini. Tidak lama, seseorang mendekati aku. Umurnya mungkin lebih muda dari Pak Budi, 4 atau 5 tahun saja. Tahu Pik? Tanya orang itu. Betul Pak, sahutku. Saya Aban. Saya sudah tahu tentang kamu. Dan sepertinya selama di sini kamu akan denganku Pak, teamwork, jawab Pak Aban. Jangan panggil Bapak, panggil saja Opik biar lebih dekat Pak, jawabku hangat. Dan Pak Aban juga sama, tidak mau dipanggil Bapak. Menurutnya, panggilan nama biar cepat akrab saja. Dan aku menyetujuinya. Aku rasa Aban akan menjadi rekan kerjaku yang asik. Terlihat interaksi dia begitu hangat pada karyawan lain yang berada dalam ruangan ini. Tidak lama, aku duduk di meja kerjaku. Pak Budi menemuiku dengan Aban yang mengikutinya. Pik, nanti kamu sama Pak Aban. Semua tugas dari perusahaan dan tugas kamu di sini bisa tanya sama dia, ucap Pak Budi. Baik Pak, sudah kenalan barusan, ucapku sedikit bercanda. Tidak lama Pak Budi pamit ke depan akan berkomunikasi soal pekerjaan dan lain-lain dengan Aban ini. Tidak lama, Aban memang langsung kerja lagi. Aku melihat job desk aku hari ini adalah adaptasi terlebih dahulu. Dan baru benar-benar sadar ketika aku berjalan keluar di lantai 2 ini menuju lobi, memperhatikan sekitar, kemudian pandanganku ke arah tangga, lalu melihat jendela ke arah luar. Tidak tahu kenapa di sini tiba-tiba membuat bulu pundakku berdiri begitu saja. Dan memang hanya aku sendiri berdiri di sini, sementara yang lain sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Selamat datang, kedua dari bangunan ini kepadaku. Setelah terlihat dari luar, memang lantai 2 di mana aku berdiri sekarang memberikan rasa penasaran berbeda. Harus aku akui, memang benar-benar berbeda. Walau kesan menyeramkan belum aku benar-benar rasakan. Aku mencoba memenangkan pikiranku dengan menghubungi Joni. Kalau aku sudah pasti kerja di sini, di gedung yang berada di jalan ini. Dan setuju, setelah aku pulang sore nanti, aku akan mencari kosan. Siang berlalu dengan cepat. Tidak terasa waktu berlalu begitu saja. Bukan waktu yang berputar cepat, mungkin saja kesibukanku, adaptasiku yang terlalu semangat. Mau bagaimanapun, ini yang aku mau.
Walau mungkin kedepannya apapun yang pernah kita mau sudah tercapai. Pasti sejalan dengan itu resiko selalu mengikuti, begitu pikirku. Pik, minggu ini kamu shift pagi. Ini jadwal buat bulan ini. Sisanya 2 shift malam dan 1 shift siang ya. Ucap Aban sambil memberikan netbook yang sudah berisi aturan kerja. Bagiku ini tidak masalah. Bagaimana lagi, namanya juga pekerjaan. Sekitar jam 5, aku orang terakhir di lantai 2 ini bersama Aban. Berjalan bersama menuruni anak tangga. Ketika aku melihat ke belakang, ke ruangan di mana barusan aku keluar, seperti ada yang memperhatikan. Aku melihat lagi ke depan ke arah Aban yang ada di depanku. Rasa penasaranku tidak berakhir. Aku ikuti rasa itu. Aku tengok lagi ke belakang, benar-benar ada yang memperhatikan karena auranya berbeda. Di atas masih ada orang emangnya ya, Ban? Tanyaku sambil berjalan masuk lorong. Enggak ada, Pik, kita terakhir. Kenapa emangnya? Tanya Aban. Oh, enggak, Ban, ntar aku cerita sekalian pengen ngobrol. Jawabku singkat. Aban hanya tersenyum. Aku pikir apa Aban juga merasakan yang aku rasakan awal-awal kerja di gedung ini. Sampai di parkiran gedung di mana aku kerja ini membuatku geleng kepala. Bisa-bisanya perasaan aku dibuat seperti ini. Logika yang tidak sejalan dengan pikiran. Hanya tentang soal gedung yang berada di belakang aku. Sambil menunggu Joni yang akan menjemputku sore ini, aku hanya duduk di depan pos security. Hanya ada 2 security untuk pagi dan malam juga sama. Setelah aku sedikit berbahasa basi dengan Pak Torik, salah satu security yang jaga hari ini. John, masih di mana? Chatku pada Joni yang sudah hampir 20 menit menunggu hingga menuju waktu maghrib sebentar lagi. Apa aku sholat maghrib dulu ya di dalam? Ucapku dalam hati. Sementara musola berada di lantai 2. Sambil berpikir seperti itu, aku menengok lagi ke lantai 2. Kesannya tidak berubah, sama dengan tadi pagi. Menyeramkan, bahkan sekarang aku bisa katakan seperti itu. Tidak lama, azan maghrib berkumandang. Dengan melawan perasaan takut, aku berdiri akan masuk lagi dalam gedung dan kemudian ke lantai 2. Walau ini sedikit gila pikirku. Baru saja melangkah dan izin pada Pak Torik. Bahkan Pak Torik bilang, di dalam sudah tidak ada siapa-siapa, Pak. Yang shift malam baru jam 8 akan datang. Ucap Pak Torik yang kelihatan heran. Aku juga sebenarnya tidak benar-benar berani untuk masuk ke dalam. Tapi entah kenapa ajakan diri ini untuk sholat di musola sangat besar. Sampai di depan pintu utama gedung ini, Pik, ayo, teriak Joni. Aku sangat kaget. Apa barusan aku melamun? Entahlah. Pada pikiran sendiri saja hari ini dibuat oleh bingung. Segera aku kembali mendekat pada Joni. Lama sekali macet ya, John? Tanyaku. Ya begitulah. Aku sudah dapat info. Tidak jauh dari sini ada kosan, kata temanku gitu. Kesana saja, ayo. Sholatnya di sana saja, jawab Joni. Segera aku menuju tempat yang dimaksud Joni. John, gimana menurutmu kantor baru tempat aku kerja itu? Tanya aku penasaran pendapat Joni. Seperti bekas bangunan Belanda ya, Pek. Lantai 2-nya kok serem gitu ya? Ucap Joni pelan sekali. Benar kata Joni, serem. Walau aku hanya baru menemukan keseraman lewat perasaan saja. Tapi aku tetap pada niatku bekerja. Tidak lebih dari apapun. Malam ini aku sudah dapat kosan. Tidak jauh dari kantor, sekitar 20 menit kalau jalanan lancar. Dan malam ini juga barang-barang dari kosan Joni aku pindahkan ke kosan baru aku. Kadang perasaan semakin diikuti semakin sialan. Dia punya cara sendiri. Hari-hari berikutnya, Joni sudah pergi menuju Jawa Timur, yang membuat otomatis kegiatanku hanya fokus pada pekerjaan saja. Sesekali bertukar kabar dengan ibu adalah hal yang bisa membuat aku kembali semangat untuk ingat kewajibanku. Tentunya dengan segala nasihat yang menjadi bekal utamaku di sini. 1 minggu shift pagi, 2 minggu shift malam, dan 1 minggu shift siang membuat aku bisa melupakan dan beberapa terbiasa dengan sibuk pekerjaan. Mengurus semua tugas dan segala komunikasi dengan Pak Budi berjalan lancar. Perasaan tidak enak yang sesekali membuatku berpikiran aneh masih tetap menggangguku. Tapi mungkin karena kesibukanku yang tiada henti, membuat pikiran itu sedikit demi sedikit berganti. Tapi tidak untuk lorong itu. Lorong sebelum menuju tangga masih dengan kesan seramnya. Padahal lampu sangat terang.
Hanya memang bangunan gedung kantor ini yang mendukung suasana itu tercipta sebagai mestinya. Shift malam pertama, aku hanya berdua dengan Aban. Lantai 1 tidak ada orang sama sekali. Karena tuntutan waktu yang berkaitan dengan proyek antara perusahaan IT aku dengan perusahaan ini membuat meningkatkan produksi dan target tertentu. Ban, kalau istirahat silahkan duluan saja, ucapku yang sudah mulai terbiasa dengan panggilan itu. Tenang Pek, sebentar lagi. Aku mau ke toilet dulu ya, jawab Aban sambil berdiri dari kursi kerjanya, memegang keyboardnya. Karena fokusku pada monitor kerja, tidak menyadari kapan Aban pergi ke toilet dekat dengan musola. Baru saja aku berpikiran seperti itu. Aku melihat Aban berjalan pelan. Yang aneh itu bukan seperti Aban berjalan menuruni tangga. Aku lihat sudah jam 12 malam lebih. Pasti sebentar lagi Pak Agus dan Pak Dery patroli ke atas. Aban mau kemana? Tumben gak bilang. Apa sudah dari toilet? Pikirku tenang. Hampir 5 menit atau lebih mungkin aku sendiri di ruangan kerja. Tidak lama benar Pak Agus dan Pak Dery patroli ke atas. Pasti berpapasan dengan Aban, pikirku. Hanya bertekur sapa dengan mereka berdua yang kemudian mereka turun kembali. Aduh lama, sorry Pik, sakit perut aku, ucap Aban. Emang habis dari mana Ban? Tanyaku, karena tahu dia tak lama menuruni tangga. Dari mana apanya kamu Pik? Dari toilet lah, dari mana lagi? Jawab Aban yang langsung duduk dan bekerja lagi. Sumpah, jawaban Aban biasa saja datar. Tapi jawaban itu yang membuat aku diam langsung. Jari-jari sedang menggigit keyboard langsung diam, menatap Aban dan terpatung. Kenapa kamu Pik? Tanya Aban. Pik, kok jadi melamun? Ucap Aban kemudian menegurku dengan nada keras. Enggak, ini kok stepnya jadi gini ya? Ucapku berbohong dengan terbata-bata. Aku masih kepikiran, jadi tadi yang barusan turun tangga siapa ya kalau bukan Aban? Aku yakin itu benar-benar Aban. Walau gaya jalannya berbeda, terlihat lemas, tapi aku masih yakin itu Aban, pikirku. Apa Aban hanya bercanda saja ya? Tapi Aban tak pernah bercanda seperti itu. Aku singkirkan pikiran itu. Mungkin iya, aku salah lihat. Lebih baik menyalahkan diri sendiri terlebih dahulu daripada mengikuti kebenaran yang belum jelas. Pik, kayaknya aku sudah selesai. Istirahat dulu ya, ucap Aban sambil berjalan ke arah sofa ruangan. Iya, aku masih banyak lagian, masih jam 2. Paling sebentar lagi aku selesai, jawabku menengok sebentar ke arah Aban. Bekerja shift malam pertama membuat aku harus membenarkan kalimat seram, sesuai dengan apa yang aku alami barusan. Aku kembali fokus kerja walau pertanyaan tentang keanehan yang barusan aku alami masih saja ada. Tidak lama, 1 jam berlalu, aku mendengar seperti langkah kaki jelas dan keras. Saking sepinya, palingan juga pikirku security. Langkah kakinya seperti orang gerak jalan berisik sekali. Aku terdiam sejenak, mendengarkan baik-baik suara itu. Iya, itu security. Aku yakin seperti itu. Suara yang timbul dari lorong sebelum tangga, pasti suaranya akan sangat jelas. Seketika hilang begitu saja. Tapi apa iya ada security jam segini melakukan hal itu dengan langkah dihentakkan? Aku masih berpikir positif. Tiba-tiba semakin aku lawan rasa takut itu, semakin rasa takut itu mendekat. Dan suara langkah itu ada lagi setelah beberapa menit hilang. Masih jelas. Dan aku yakin itu dari dalam lorong. Iya, aku sekarang tidak serta-merta harus jalan lurus dengan logika. Sekarang itu siapa sebenarnya jelas sekali. Apalagi suasana lantai 2 sekarang semakin tidak lagi bersahabat, menyeramkan sekali. Pekerjaan selesai, waktu berlalu. Aku melihat jam waktu sholat subuh. Segera aku bangunkan Aban. Ban, aku subuhan dulu ya, ucapku. Iya Pik, ntar aku susul, jawab Aban mengantuk. Segera aku melangkah dan sekarang aku baru sadar. Langkah kakiku hentakan pengen tahu bagaimana suara kerasnya, sekalipun tidak seperti suara langkah yang melakukan itu. Jika suara langkah kaki itu adalah orang atau security, pasti harus dengan tenaga yang kuat, badan yang besar untuk menghasilkan suara yang keras, pikirku. Dengan tenang sambil berjalan menuju musola. Musola ini lumayan jauh dari ruangan aku. Masuk lorong yang tidak terlalu panjang, kemudian naik tangga dan barulah di musola yang bersebelahan dengan tempat wudhu dan toilet. Posisi kiblat agak miring, jadi jika ada orang yang lewat akan terlihat.
Apalagi aku sholat dekat pintu. Musola ini terbagi dua untuk laki-laki dan wanita. Pada rakaat pertama, aku melihat orang yang lewat, membuat aku tidak khusyuk sama sekali. Herannya karena lantai musola ini memakai karpet, itu terdengar gesekan kaki atau langkah kaki. Siapa lagi pikirku, palingan Aban, barusan kataku. Siapa lagi pikirku, palingan Aban. Herannya kenapa Aban masuk di tempat wanita yang terhalang oleh kain yang membentang saja. Sampai sholatku selesai, segera aku memakai sepatu dan ingin sekali memastikan. Ternyata itu bukan Aban di tempat sholat wanita. Langsung berdiri karena tempatnya sebelah, aku tengok tidak ada siapapun. Sama sekali tidak ada orang, dan tiba-tiba lampu musola tempat wudhu mati. Benar-benar langsung mati saat mengetahui di situ tidak ada siapapun. Aku sudah tidak bisa tenang lagi. Segera aku berjalan dengan cepat, melewati lorong pendek, dan tidak lama aku sampai di ruangan. Benar saja, Aban masih tertidur. Awalnya akan kutanyakan soal Aban yang menuruni tangga. Pasti bertemu dengan security, dan niatan aku bertanya tentang semua kejadian di shift malam pertama ini aku urungkan. Percuma, dan sekarang aku tidak berpikir. Ini hal yang tak masuk akal. Semua di luar nalar sama sekali. Ban, aku pulang duluan ya, ucapku, sambil membangunkan Aban dengan nada tergesa-gesa. Lah, Pik, kenapa? Kayak ketakutan gitu? Tanya Aban penuh dengan heran. Tidak apa-apa, sepertinya aku sakit badan. Besok malam aku kalau tidak masuk akan kasih kamu kabar ya, jawabku berbohong. Ya sudah, ayo bareng aja nggak apa-apa, sahut Aban setengah sadar. Kemudian aku bersiap-siap dan Aban juga sama. Berjalan meninggalkan ruangan kerja. Menuruni tangga, aku perhatikan cara jalan Aban hanya sekedar memastikan apa yang sebelumnya dini hari tadi aku lihat. Jauh berbeda, yang semalam itu bukan Aban. Bukan sama sekali. Aban berjalan tegak, sementara semalam lemas dan terkesan nunduk. Sampai di lorong, aku hendakkan kaki dengan penuh tenaga sekencang mungkin. Pik, kenapa kamu ini? Tanya Aban. Ban, kalau suara kayak tadi bakalan kedengeran nggak sampai ruangan? Tanyaku. Ya enggak lah, jawab Aban sambil menggelengkan kepala. Masih heran. Dan benar, pikiranku normal. Suara itu tidak normal sama sekali. Jadi suara langkah itu pasti dengan makhluk besar. Sampai di parkiran, tadinya aku mau bertanya pada security soal apakah dia yang berjalan di lorong sekitar jam 3, tapi pasti mereka anggap aku aneh. Lagian perasaanku kuat itu bukan orang. Sampai di kosan masih sangat pagi. Aku hanya berpikir, kenapa malam tadi harus ada gangguan di balik sibuknya pekerjaan, dan ingatan tentang kejadian tadi malam yang menjadi penghantar tidurku pagi ini. Hari selanjutnya, shift malam 2 minggu aku lalui dengan mudah soal pekerjaan. Kalimat sibuk sudah berdamai denganku karena kebiasaan. Bisa karena terbiasa. Langkah kaki seperti orang melakukan gerak jalan selalu aku dengar. Kadang tiap malam, kadang malam ini tidak ada, malam selanjutnya ada. Aku sudah mulai terbiasa, walau ketakutan itu selalu ada. Aku ingin sekali membicarakan ini dengan Aban dan teman-teman kerjaku yang beda shift juga. Tapi kesempatan itu belum ada. Hanya demi untuk persetujuan bersama, kalau memang gedung ini mereka tak kasat mata itu ada. 1 bulan beradaptasi dengan gedung dan segala kesibukan kerja tidak membuatku menyerah. Aku mencoba menikmatinya, apalagi lantai 2, sedikit demi sedikit, aku mengakui keanehan dan menyeramkan jika shift malam. Bulan kedua, shift malamku hanya 1 minggu. Cuman aku ditugaskan dengan Lia dan Vera bertiga. Karena kebutuhan pekerjaan minggu ini, aku bersama 2 rekan kerjaku perempuan. Hanya butuh 1 bulan untuk aku cepat akrab dengan mereka. Pik, aku bawa makanan ini lumayan buat malam ngemil, ucap Lia yang sudah mulai duduk di meja kerjanya. Wah, mantap itu Li. Vir, jangan serius amat kerjanya. Sama aku santai aja, jawabku sambil menegur Vera. Gila sih Pik, banyak banget job aku malam ini. Semoga sesuai target ya, ucap Vera. Jam bergulir dengan cepat. Bahkan aku hanya beberapa kali berdiri mengisi ulang gelas air minumku saja. Aku lihat-lihat dan Vera sama sibuknya. Sampai-sampai aku hanya dikagetkan dengan suara security yang seperti biasa sudah jam 12 lebih. Pasti akan mengecek semua ruangan. Lantai 2 jelas hanya aku, Lia dan Vera saja. Lagi-lagi komunikasi dengan mereka berdua perempuan itu hanya sebatas pekerjaan saja.
Aku melihat jam di dinding, sudah jam 2. Pik, antar aku ke toilet. Aku serem kalau sendirian, ucap Lia sambil mendekat ke meja kerjaku. Ya udah, ayo. Lia nggak apa-apa sendirian dulu, tanyaku pada Lia. Gak apa-apa, Pik. Lagian aku sudah selesai. Setelah kejadian bulan lalu, di shift malam pertama, aku sudah tidak pernah lagi ke toilet itu, ataupun ke musola tiap kerja pagi, siang atau malam, selalu melaksanakan untuk sholat di masjid yang tidak jauh dari gedung ini, karena kejadian yang tidak masuk akal itu. Dan dengan Lia, ini adalah kali kedua aku sedang berjalan menuju toilet. Sambil berjalan, Lia hanya bicara soal pekerjaan, target, dan segala resiko yang berkaitan dengan perusahaan. Keluar lorong, menaiki tangga, dan sampai di musola juga toilet. Segera Lia masuk dalam toilet. Pik, tunggu loh, sakit perut kayaknya aku, ucap Lia sambil masuk ke toilet. Ya udah, aku tunggu di musola sambil rebahan ya, ucapku langsung merebahkan badan tanpa melepas sepatu. Hanya sebagian badan saja, sambil bermain HP, membuka beberapa akun media sosialku. Aku mendengar langkah kaki. Pikir aku Vera yang menyusul sekalian mau ke toilet juga. Langkah kakinya pelan, seperti dekat tangga. Aku dengarkan baik-baik untuk memastikan langkah kaki itu benar atau hanya pendengaran aku saja. Hampir 1 menit lebih, aku dengarkan baik-baik, bahkan HP aku simpan di saku celana. Benar, langkah kaki yang sering aku dengar tapi lebih pelan, ucapku dalam hati. Segera aku bangun, berjalan pelan ke arah tangga karena aku ikuti rasa penasaran itu. Tidak ada apapun, kosong. Aku melihat antara lorong dan lampu tangga. Kalau ada orang pasti terlihat bayangannya. Aku pastikan dengan detail, tetapi tidak ada satupun. Baru saja badanku terbalik belahan. Bayangan hitam melintas sangat pelan, yang membuat aku kaget dan langsung melihat ke arah bayangan itu. Melintas, aku yakin 2 bola mataku masih normal, dan itu benar adanya. Apalagi ini, pikirku. Segera aku menuju depan pintu toilet. Li, udah belum lama amat, ucapku pelan, mencoba menenangkan pikiran, yang takutnya kalau aku bilang Lia jadi ketakutan juga. Ya ini Pik, bentar, jawab Lia. Aku hanya berdiri dan menyandarkan badan ke tembok dan segera mengatur raut muka dan suara agar Lia tidak curiga dengan apa yang telah aku alami. Tidak lama Lia keluar. Kenapa Pik? Kayaknya tidak tenang gitu, tanya Lia penuh heran. Tidak apa-apa, ayo cepat, kasihan Vera sendirian, jawabku menenangkan suasana. Aku menuruni tangga. Entah kenapa, suasananya jauh berbeda dengan barusan ketika aku baru menaiki tangga ini. Pik, kok perasaan serem ya? Apa perasaanku aja? Ucap Lia sambil menatapku. Enggak ah, biasa aja Li. Jangan berpikir yang enggak ah, jawabku sambil berjalan melalui lorong pendek itu. Sampai di ruangan, aku dan Lia langsung menuju kerja masing-masing. Tidak memperhatikan Vera sama sekali. Karena yang aku lihat, dia sudah tertidur. Biarkan saja Vera tidur, Pik. Kerjanya sudah selesai nih, ucap Lia. Iya, kamu kalau mau istirahat, istirahat aja Li, ucapku. Masih banyak aku ini, Pik, jawab Lia pelan. Sedang bekerja dengan tenang. Tiba-tiba, aku mendengar suara tangisan perempuan, jelas sangat jelas. Aku jadi ingat kejadian barusan di toilet. Pik, dengar yang nangis, ucap Lia melihat ke arahku. Aku langsung memperhatikan Vera sambil berdiri. Wajahnya menghadap ke arah senderan sofa. Coba lihat Vera, kayaknya Vera ada yang nangis Li, ucapku. Segera Lia berjalan menuju arah Vera dan membalikkan badannya. Ih, Pik, serem, teriak Lia. Suara tangisnya semakin keras. Segera aku mendekat dan memperhatikan Vera. Bagaimana tidak seram? Rambut Vera yang terurai menutupi hampir semua mukanya dan hanya sedikit bagian matanya yang terlihat. Suara tangisan Vera melemah. Segera aku sibatkan rambut Vera dan benar memang menyeramkan, apalagi bagian matanya yang terbuka sedikit. Warna putih hanya terbuka sedikit saja. Vir, hei sadar, ucap Lia, mulai tidak tenang. Aku masih memperhatikannya. Anehnya tangisan itu tanpa air mata sama sekali. Ini ketindihan Li, ucapku tenang. Terus gimana Pik? Aku telepon satpam aja ya, tanya Lia mulai tidak tenang. Sebentar,
jangan dulu. Aku coba bisikin ke telinganya, jawabku pelan. Entah kenapa di pikiranku, aku memang tidak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Tapi sepertinya dengan bisikan ke telinga Vera akan masuk ke alam bawah sadarnya. Fir, sadar Fir. Pelan-pelan dalam hati baca surat-surat Al-Quran yang kau bisa Fir, ucapku ke telinga Vera pelan. Tangisannya semakin melemah, sedikit demi sedikit melaun. Lihat dalam hati baca surat Al-Ikhlas, ucapku mulai tegang. Aku baca surat Al-Ikhlas dekat sekali dengan telinga Vera. Pelan-pelan, sangat pelan. Aku hentakkan dan aku tiupkan pelan ke arah telinga Vera. Dengan yakin aku minta pertolongan Allah. Aku ucapkan sampai 3 kali. Dan ketika aku melihat ke arah Lia juga sama dia sedang baca surat itu dalam hatinya. Seketika Vera membukakan matanya perlahan. Vir, kamu kenapa? Gak apa-apa kan? Tanya Lia. Vera masih saja diam. Perlahan aku bantu agar dia bangun dan bersender di sofa. Aku bawakan minum di meja kerja Vera. Bacakan bismillah Fir, ucapku sambil menyodorkan air putih. Gak tahu aku, mimpi kayak ada sekumpulan orang gerak jalan gitu. Pasukannya apa ya, banyak banget. Tapi mukanya serem gitu loh Li. Terus aku gak tahu tiba-tiba kalian di sini. Jawab Vera pelan. Aku langsung mencocokkan dengan pengalaman aku di malam pertama di sini. Soal suara seperti orang berbaris, dan aku memang sudah tidak aneh dengan suara itu. Setelah itu, Lia hanya menemani Vera dan aku kembali ke meja kerja meneruskan pekerjaan walau masih tidak tenang dengan 2 kejadian barusan yang baru saja aku alami. Pik, jangan bilang-bilang ya soal kejadian ini sama Aban sekalipun. Takutnya jadi imbas sama yang lainnya ya. Ntar jadi masalah yang tidak-tidak. Iya, lagian sudahlah. Intinya kita aja yang tahu. Mungkin yang lain juga sudah mengalami gangguan di gedung ini, jawab Lia. Maksudnya? Ucapku kaget. Mendengar barusan apa yang dikatakan Lia menjelaskan. Ketika dia sedang di toilet mendengar keran wudhu menyala. Dengar suara air. Ia menyangka aku yang menghidupkan air itu. Aku menjawab dengan berat. Aku tidak sama sekali menghidupkan keran air tersebut. Mungkin ketika aku sedang memperhatikan soal muara, suara yang di dekat tangga dalam pikirku. Masa sedekat itu aku tidak mendengarnya. Bahkan Vera juga di shift malamnya pernah melihat Pak Torik sekitar jam 2 turun dari lantai 2 berjalan ke arah tangga. Ketika pagi ditanyakan langsung, Pak Torik tidak merasa dia ke lantai 2 di jam segitu. Dan malah bilang bahwa Vera mungkin kecapean jadi kepikirannya kemana-mana. Mirip dengan kejadian Aban. Tapi aku tidak membandingkan kejadian, apalagi suasana sedang seperti ini. Takutnya malah menjadi di luar sadar aku. Dan mereka yang membicarakan merasa terganggu, pikirku aneh. Akhir shift malam ini membuat aku terkejut. Benar seperti apa niatku sebelumnya ingin mengetahui dari rekan-rekan kerjaku. Dan ini jawaban pertama yang aku dengar. Menuju pagi dan akhir jam kerja, aku, Lia dan Vera fokus lagi pada pekerjaan. Hingga waktu pagi pulang melewati lorong lantai 1 dan meninggalkan lantai 2 dengan kesan yang tidak pernah sama sekali berubah. Setidaknya tentang keanehan lantai 2 ini jika bukan aku sendiri yang merasakannya. Bukan berarti aku tidak normal dengan perasaan dan pikiran. Berarti ada sesuatu yang pernah terjadi di gedung ini. Hari berlalu terus begitu cepat. Berkabar dengan ibu tentang segala kejadian di tempat kerja adalah hal yang menarik lainnya. Ibu selalu bilang, memang dengan makhluk seperti itu kita harus berdampingan. Kuncinya, percaya adanya mereka dan selalu jaga pikirannya dan zikir-zikir yang ibu berikan kepadaku. Kejadian selanjutnya, ketika pada hari Minggu ada lembur shift siang. Ada 5 orang, aku dan rekan-rekan kerjaku. Karena selepas maghrib sambil beristirahat, Aban berinisiatif menonton film horor lewat proyektor. Karena suasana ramai, otomatis menikmati film itu dengan sebagai mestinya. Di tengah-tengah film baru saja sekitar 30 menit, tiba-tiba lampu mati. Mati mendadak seperti itu. Aku belum mengalami hal ini sebelumnya. Otomatis suasana menjadi sedikit kacau, karena kaget. Tidak lama, Pak Torik security dengan tergesa-gesa menghampiri kami semua di lantai 2 dan menyuruh untuk keluar gedung semuanya. Aku dan rekan-rekan termasuk Aban keluar dengan perasaan heran. Kenapa gedung ini harus mati lampu seperti ini? Setelah Pak Torik menjelaskan, karena memang setiap hari Sabtu
dan minggu gedung ini tidak boleh ada lampu yang menyala. Aku heran, semuanya juga heran, karena ini lembur pertamaku. Tapi tidak ada yang berani yang bertanya lebih dalam. Ketika Pak Torik juga tidak bisa menjelaskan semuanya, hanya mengikuti peraturan yang sudah lama dijalaninya. Akhirnya malam itu kita semua pulang setelah mengambil barang-barang semua. Di parkiran, tiba-tiba Aben menyapaku. Pik, aku sudah lama hampir 1 tahun kerja di sini. Kenapa aku tidak pernah bertanya hal-hal aneh ke kamu? Karena aku juga yakin kamu sudah banyak merasakan. Apalagi waktu kamu di lorong menghentakkan kaki seperti itu, ucap Aben pelan-pelan. Lalu Ben, maksudnya? Tanyaku pelan. Maksudnya, sudahlah, ingat pada niatan kita kesini untuk apa? Jawab Aben singkat. Setelah itu, aku pulang ke kosan dengan saran dari Aben yang benar-benar apa adanya seperti itu. Ingat pada tujuan. Akhirnya, aku mengiyakan masukan itu karena masuk akal. Lagian, sudah sangat terbiasa sekali dengan segala gangguan yang pernah aku alami. Bahkan penasaran sedikit demi sedikit tentang gedung itu mulai berkurang. Hari selanjutnya di pekerjaan, tiba-tiba Ani menyapa selain urusan kerja. Ternyata Ani penasaran karena pernah lihat dan Vera cerita soal kejadian si malam bersama mereka. Ani mengaku dirinya memang bisa melihat hal-hal seperti itu. Dia dibilang sangat sensitif. Dari sini membuat aku kaget. Bahkan Ani mengiyakan apa yang aku bilang semuanya tentang kejadian yang pernah aku alami. Ani juga sama tentang lorong lantai 1 dan lorong lantai 2 menuju toilet. Pernah berpapasan dengan sosok wanita yang menurut dia sangat menyeramkan, dan itu terbilang sering. Memang dari cerita Ani sedikit membuat aku menarik nafas dalam sekali. Tapi benar juga kata Ani. Ya mau gimana ya Pek. Bahkan aku juga tidak pernah menyalahkan apa yang pernah dulu terjadi di lantai 2 ini. Lagian jangan karena ketakutan itu jadi mencelakai diri kita sendiri. Obrolan dengan Ani ini terbilang singkat, tapi jelas semuanya, yang membuat pengalaman pertama dunia kerja memberi warna yang berbeda. Pengalaman yang berbeda juga. Langkah kaki itu pasukan Belanda, Pek. Mukanya kasihan, seperti tersiksa. Suara kaki itu seperti suara teriakan. Dulunya terjadi suatu di gedung ini, ucap Ani. Ketika aku bertanya soal langkah kaki yang hampir sering aku dengar di lantai 1 dan lantai 2. Bahkan suara ketukan pada kaca ruangan kerja. Yang ada suaranya saja tidak pernah ada wujudnya. Menurut Ani, sudah hampir semua orang yang kerja di sini pernah mengalaminya dan tidak jarang menjadi obrolan sesaat saja. Walau obrolan dengan Ani adalah jawaban atas semua pertanyaanku yang sudah terjawab, masih ada sedikit rasa penasaranku yang ingin aku puaskan. Selesai pulang kerja menuju kosan, aku berhenti di salah satu minimarket dan bersantai di sana. Segera aku membuka mesin search, mengetik nama jalan gedung di mana aku kerja. Dan sedikit membuat aku kaget, sudah banyak artikel tentang gedung itu. Semakin aku baca, semakin tidak aneh dengan beberapa artikel yang menulisnya ceritanya. Aku bisa membenarkan, karena aku sedikit mengalaminya. Bahkan sebutan gedung setan adalah hal yang menarik lainnya dari sisi lain gedung itu. Apalagi beberapa informasi tentang tempat pemujaan setan. Menjadi hal menarik lainnya. Yang aku benarkan adalah mencari-cari informasi dari beberapa security dan tentunya dengan Ani, Vera, Lia, dan Aben. Dan semuanya menyetujui dan memang cocok sekali dengan pengalaman kami semua di gedung lantai 2. Hari berlalu, bulan berganti dengan cepat. Segala tentang pengalaman baru ini menjadi modal berharga walau harus dengan kejadian yang sering kadang menakutkan. Tidak jarang membuat aku berpikir tanpa logika. Aku pikir, dimanapun tempat pasti memiliki satu kejadian masa lalu yang berharga, walau dengan kisah beragam. Sejarah memang selalu memberikan kesan dengan caranya untuk tetap diingat, seperti gedung setan dan lantai 2 itu. Hal-hal mereka yang tak pernah kasat mata adalah salah satu yang mungkin menarik. Setelahnya, sebuah misteri adalah pelajaran menghargai dari apa yang telah terjadi, dimanapun, bukan hanya sekedar di lantai 2 saja.